Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk di materi terakhir di eksplorasi konsep modul 1.4, yaitu budaya positif. Kali ini kita di materi ini ada restitusi, segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Ya, di sini ada 7 kolom, 1 sampai 7. Di kolom pertama ada video materi tentang segitiga restitusi. Jadi di video ini si ibu menjelaskan tentang apa itu segitiga restitusi, dan di video ini ada semacam video simulasi tentang penanganan siswa. Ya, jadi nanti kita putar sebentar. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 seperti ini. Jadi langkahnya menstabilkan identitas, kemudian terkontrol. Kita semua akan bisa melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, memvalidasi, validasi tindakan yang salah. Ya, contoh terkontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Yang terakhir dari segitiga restitusi, menanyakan keyakinan, ya, atau seek the belief. Jadi terkontrolnya, kita semua memiliki motivasi internal. Oke. Ketiga strategi tersebut dipresentasikan dalam 3 sisi segitiga restitusi. Langkah-langkah tersebut tidak harus dilakukan satu persatu secara kaku. Jadi banyak guru yang sudah menggunakannya dalam porsi menurut gaya mereka masing-masing. Kita lihat di video ini ada contoh penanganan siswa menggunakan segitiga restitusi. Langsung ke video penanganannya. Adalah menstabilkan. Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya. Jadi di sini si bapak menstabilkan identitas, ya, masuk di langkah pertama, menstabilkan identitas. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah. Masuk ke langkah kedua, yaitu validasi tindakan yang salah. Pak, kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya, wajar lah. Ya, jadi di langkah kedua, validasi tindakan yang salah, bapak ini pertama lakukan adalah memvalidasi tindakan siswa yang mengganggu siswi tersebut. Ya, ini pasti kamu mempertahankan sesuatu yang penting untuk kamu. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya, pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Masuk ke langkah berikutnya, menanyakan keyakinan. Ya, si bapak guru ini menanyakan keyakinan. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi, keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif.
mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya. Menurut kamu, bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Oke, itulah kira-kira contoh penanganan masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi Bapak Guru tadi menggunakan 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi berusaha untuk menenangkan anak tersebut terlebih dahulu. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Ya, jadi si Bapak memvalidasi tindakan siswi yang mengganggu, kemudian memvalidasi juga tindakan si siswi tersebut. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Jadi Bapak ini menggunakan segitiga restitusi, ya, sesuai dengan segitiga restitusi. Kita lihat di nomor 2. Oke, di sini ya langsung. Oke. Jadi segitiga restitusi seperti ini. Ini materi segitiga restitusi. Ya. Yang pertama, memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Contoh pertanyaan dari validasi tindakan yang salah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya, seperti tadi ya. Kemudian, adakah cara lain yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, jadi ini contoh dari memvalidasi tindakan. Kemudian yang kedua, ya, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan salah, ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, ya. Kemudian terakhir, menanyakan keyakinan, ya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati tentang kasus tersebut. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, ya. Begitulah kira-kira segitiga restitusi. Oke. Lanjut materinya ini. Menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Oke. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut, yaitu kalimat stabilize, ya, menstabilkan. Ya, contohnya, berbuat salah itu tidak apa-apa, ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat stabilize. Saya juga pernah melakukan hal seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini dengan baik-baik, ya. Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, ya, seperti itu. Kamu berhak merasa begitu. Jadi menstabilkan identitas atau suasananya supaya lebih cair. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, jadi setiap tindakan kita lakukan dengan satu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Menurut teori kontrol, tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud tujuan tertentu. Ya, seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif. Ya. Berikut contoh-contoh statement atau kalimat yang digunakan untuk memvalidasi tindakan. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik, yang lebih buruk dari ini, ya. Atau kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang kamu buat, ya. Ini contoh kalimat validasi terhadap tindakan. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik.
tapi teori kontrol menyatakan bahwa resep itu tidak manjur. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti itu bertentangan dengan aturan yang ada. Namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan murid, ya. Oke. Yang terakhir dari segitiga restitusi itu menanyakan keyakinan, seek the belief. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal ketika identitas sukses telah tercapai, ya, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, ya, menanyakan keyakinan, beliefnya, kepercayaannya, dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan di bawah ini menghubungkan keyakinan anak dengan keyakinan kelas, ya. Contohnya pertanyaan untuk menanyakan keyakinan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, ya, di kesepakatan kelas, di aturan kelas, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang seperti apa. Jadi ini adalah contoh kalimat-kalimat statement tentang menanyakan keyakinan, ya. Penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa nantinya yang mereka inginkan. Apa kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Jadi kebanyakan anak akan menjawab pasti ya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Jadi guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Oke, begitu kira-kira untuk kolom nomor 2, penjelasan tentang segitiga restitusi. Validasi tindakan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan. Nomor 3. Oke, nomor 3. Ya. Bacalah skrip di bawah ini dan jawab pertanyaan-pertanyaan, ya. Mario dan Ade merupakan kelas 8 di SMP Tunas. Pada jam istirahat makan siang, semua anak lain bermain di luar kelas. Mereka diajak bicara oleh guru kelas mereka, Pak Joko, di ruang kelas. Ya, ini skripnya tentang percakapan Pak Joko dengan muridnya. Siapa? Si Adi dan Mario, ya. Kecil sekali tulisannya, kita perbesar dulu. Oke. Ya. Kata Pak Adi, Mario, Adi bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin, sepertinya kalian dalam masalah, ya. Ada yang bisa bapak bantu? Apa yang terjadi? Kemudian Mario dan Adi menjawab, iya pak, tadi pada jam istirahat pagi kami main lempar-lemparan makanan di kantin, tapi tidak sengaja malah kelempar kena Ibu Dina, ya, kepala sekolah, ketika beliau sedang berjalan. Kemudian Pak Joko, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau berlewat. Kemudian dibalas lagi, iya pak, dengan wajah sedih dan muka menunduk. Kemudian Pak Joko, Adi, ada informasi yang kamu mau tambahkan? Kemudian Adi, kami tidak bermaksud melakukannya pak, tapi, kemudian Pak Joko, tapi, dibalas lagi Adi, tapi kami tidak sengaja. Ya, kemudian Pak Joko, apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Kemudian Mario dan Adi serentak menjawab, iya pak. Kemudian dijawab lagi, baiklah, bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, bapak di sini untuk mencari penyelesaiannya sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kemudian lanjut Mario, iya pak. Pak Joko lagi, ya bapak bisa lihat kalian merasa senang melakukannya, tetapi yang kalian lakukan merugikan orang lain, sehingga sekarang kalian dapat masalah. Iya pak. Sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan kelas kita. Apa yang kita percaya, yang mana kalian belum tunjukkan. Kemudian Mario, mari kita bersikap baik satu sama lain, ya. Itu keyakinan kelas mereka, ya. Kemudian Adi menambahkan, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri. Oke, Pak Joko lagi, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali kepada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai Ibu Dina. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain ada di lingkungan? Kemudian dijawab serentak, tidak. Tapi kalian mendapatkan rasa senang menurut bapak. Ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa merugikan orang lain? Bagaimana menurut kalian? Dibalas, iya pak.
Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kita ke kantin dan kalian bisa berperilaku yang baik lagi. Oke. Kita lihat jawaban dari beberapa guru dan jawaban saya. Ya, dari Bu Rusmina, dari posisi kontrol yang paling sering dipraktikkan oleh guru mungkin tergantung pada gaya pembelajaran, filosofi pendidikan, konteks. Beberapa guru mungkin cenderung menggunakan pendekatan otoritatif, sementara yang lain lebih pendekatan demokratis. Ya, tergantung pada situasi. Ya, kita lihat jawaban saya. Oke. Pak Joko mempraktikkan posisi kontrol manajerial yang kita sudah pelajari di 5 posisi kontrol. Jadi Pak Joko sebagai wali kelas yang baik, dia mempraktikkan posisinya sebagai manajer. Saat menangani siswa tersebut, Pak Joko berdiskusi dan menanyakan sebab siswa melakukan tindakan tersebut. Dengan begitu, siswa dapat menyadari kesalahannya dan membantu siswa menemukan solusi. Ya, kira-kira seperti itu jawabannya. Dari contoh kasus yang terjadi ya. Kita lihat kolom nomor 4. Di nomor 4 ada skrip lagi. Ya. Sama tadi ya. Langsung ke pertanyaannya. Ya. Kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Mario dan Adi? Ya, kebutuhan apa dari kisah tadi, dari contoh kasus tersebut tadi, kira-kira kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh anak-anak tersebut? Kita lihat jawaban saya. Dari jawaban teman-teman ada Bu Melinda, kebutuhan akan keseruan dan kesenangan. Kebutuhan akan berhubungan sosial. Oke. Saya jawab apa kemarin? Ya. Mario dan Andi berusaha memenuhi kebutuhan dalam kesenangannya, sama dengan jawaban teman-teman. Karena mereka lempar-lemparan makanan di kantin membuat mereka senang. Oke. Ya, termasuk dalam 5 kebutuhan manusia ya, yang sudah kita bahas. Ya, kebutuhan bersenang-senang. Di nomor 5, ya, baca skrip 2 ini. Ya, masih skrip tadi, sama ceritanya. Ditanya cuma pertanyaan berbeda. Apa yang dikatakan guru dalam tahap menstabilkan identitas, validasi tindakan, dan mencari keyakinan? Jadi kita sudah masuk ke 3 restitusi ya. Stabilkan identitas, validasi tindakan, yang terakhir mencari keyakinan. Kita lihat jawaban. Ya, sudah dijawab oleh teman-teman. Langsung ke jawaban saya. Saya jawab ke kemarin. Ya. Menstabilkan identitas Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari, menyelesaikan sama-sama. Berpikir sama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini ya. Jadi ini jawaban saya kemarin ya. Saya rasa saya kurang lengkap menjawabnya dari pertanyaannya. Ya, apa yang dikatakan guru dalam menstabilkan identitas, validasi, dan tindakan keyakinan kelas? Yang paling lengkap ada di jawaban Ibu Rusmina ini. Saya lihat ada menstabilkan identitas, ada validasi tindakan, kemudian ada mencari keyakinan kelas. Kita lihat jawabannya. Pada saat dia menstabilkan kelas, pada tahap ini guru membantu siswa merasa aman ya. Dia memberikan pertanyaan-pertanyaan supaya siswa merasa aman ya. Saya tahu kamu adalah siswa yang sangat kreatif, yang menghargai ide-ide unik ya. Tapi tidak ada kaitannya dengan, tidak sama dialog yang tadi ya. Oke, kita lihat lagi jawaban dari teman-teman. Ya. Nah, ini jawaban dari Ibu Melinda. Pada fase menstabilkan identitas, bapaknya bilang, Bapak ini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak ini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Oke. Pada tahap validasi tindakan, nah, Bapak bilang, gurunya bilang, tapi kalian mendapat rasa senang. Menurut Bapak, ada cara untuk mendapatkan rasa senang tanpa memberikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Jadi, validasi tindakan. Kemudian, mencari keyakinan kelas. Tahap terakhir, kalian berdua ingin ingat dengan keyakinan kelas kita.
kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan dan mengenai Ibu Dina, apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan lingkungan? Ini contoh statement mencari keyakinan ya. Oke, seek and believe. Ya, saya kira sudah terjawab. Jawaban saya tadi kurang lengkap, makanya saya cari jawaban dari teman-teman. Oke, kita ke nomor 6. Nomor 6. Skrip masih Pak Joko, kita langsung ke pertanyaannya sama contoh kasusnya. Kira-kira sesuai prinsip restitusi, apa yang akan dilakukan Mario dan Adi untuk memperbaiki kesalahan mereka? Kira-kira akan apa yang mereka lakukan ya? Ya. Ke jawaban saya, ya, mereka seharusnya mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada Ibu Dina yang tidak sengaja menjadi korban dalam kesenangan mereka, serta berjanji tidak akan mengulangi tindakan. Mereka seharusnya melakukan seperti itu ya, setelah ditangani oleh Bapak Guru. Oke, Pak Guru Joko. Terakhir, nomor 7. Oke, penutup ya, nomor 7. Ya, demikian penjelasan mengenai restitusi. Segitiga restitusi sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam membangun budaya positif di sekolah. Tentunya untuk mewujudkan ini betul sekali harus kita dibantu dengan semua pemangku kepentingan di sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama untuk membentuk ini ya. Nah, jadi ini materinya segitiga restitusi ya, boleh bisa di-download dan disimpan di drive ya, lengkap materinya segitiga restitusi. Apa tadi? Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan, kemudian menanyakan keyakinan kelas. Oke. Saya kira seperti itu rangkuman materi dari segitiga restitusi, materi terakhir ya dari eksplorasi konsep modul 1.4. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.